Tabek Busuak, Telaga Harapan. Di Jorong Kapalokoto dan Kotonan Gadang terdapat Tabek Busuak atau dikenal juga dengan nama Telaga Harapan. Telaga ini sudah menjadi destinasi wisata bagi para penggemar mancing mania. Di Tabek ini sering digelar lomba pancing ikan dengan hadiah jutaan. Tabek Busuak mampu menampung ratusan pemancing diadakan tanggal 28 Agustus sampai 4 hari ke depan dengan hadiah yang menggiurkan. Ada Honda, kulkas dan lain-lain dengan pakai inset Rp300.000 setiap pemancing. Adakah praktek perjudian pada gebyar lomba mancing mania ini? Mari kita simak tentang judi menurut Vicky. Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Sudah disebutkan terdahulu tentang sabda Nabi Muhammad yang mengatakan, barang siapa berkata kepada rekannya mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Kini sedang ramai jadi sorotan, praktik judi online berkedok trading, yang justru kian marak digandrungi. Pemerintah pun sampai turun tangan dan bersikap tegas melalui Kementerian Perdagangan, yang melakukan pengawasan hingga memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi tersebut dan permainan judi berkedok trading. Sepanjang 2021, Bapepti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir ribuan situs web perdagangan berjangka komoditi tersebut dan permainan judi berkedok trading tersebut. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir, termasuk diantaranya 336 robot trading serta perusahaan lain yang sejenis. Dalam praktiknya, seseorang yang menggunakan opsi biner hanya menebak harga suatu instrumen keuangan. Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modalnya. Namun apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pengertian judi adalah taruhan yang terlarang qimar, yaitu segala permainan atau yang mengandung dua kemungkinan, antara untung atau rugi. Sedangkan jika kemungkinan yang ada adalah antara untung atau tidak rugi, maka tidak termasuk judi. Ibnu Utsaimin mengatakan, karena dihadapkan pada pilihan antara untung ataukah tidak ada ruginya, maka tidak ada taruhan qimar di dalamnya. Lika, Al-Bab Al-Maftuh, 201/30, Maktabah Syamilah. Oleh karena itu, pendaftaran termasuk judi suatu acara seminar yang ada iming-iming 100 pendaftar pertama akan hadiah tertentu, dengan syarat biaya peserta yang mendapatkan hadiah dengan yang tidak mendapatkan hadiah sama saja. Dalam kondisi ini, pendaftar untuk dua kemungkinan, antara untung mendapatkan hadiah, tidak ada ruginya karena hanya ada satu biaya pendaftaran seminar, baik mendapatkan hadiah ataupun tidak. Namun, jika biaya pendaftaran yang mendapat hadiah itu berbeda dengan yang tidak mendapat hadiah, maka ini termasuk judi. Oleh karena itu, Ibnu Utsaimin berkata tentang hukum suatu produk dagang yang mengandung kuis berhadiah, perusahaan dagang itu hanya berorientasi bisnis. Mereka mengiming-imingi hadiah bagi siapa saja yang membeli produk. Kami tegaskan, bahwa ini boleh dengan dua persyaratan. Pertama, harga barang tersebut adalah harga standar, artinya penjual mengangkat harga barang untuk kepentingan hadiah. Jika penjual menaikkan harga barang untuk biaya pembelian hadiah, maka ini adalah taruhan yang tidak halal. Kedua, pembeli membeli barang tersebut karena mengharapkan hadiah. Jika seseorang membeli suatu barang hanya karena berharap bisa mendapatkan hadiah dan tidak punya orang lain untuk membeli barang tersebut, maka ini adalah di antara bentuk menyia-nyiakan harta. Padahal Nabi melarang membuang harta. Lika, Al-Bab Al-Maftuh, 48/5. Oleh karena itu, di antara yang termasuk judi adalah kuis SMS berhadiah, yang ketika mengirim SMS dalam rangka kuis itu lebih mahal dari tarif normal. Misalnya, tarif normal per SMS adalah Rp100, namun karena ada kuis SMS berhadiah umrah, maka sekali mengirim SMS untuk menjawab pertanyaan yang diajukan akan dikenai tarif Rp2.000 per SMS.
Selisih dua tarif ini, yaitu Rp1.900, akan dikumpulkan oleh pihak penyelenggara untuk menyediakan hadiah. Dengan demikian, peserta kuis ini akan mengalami dua kemungkinan. Mengarahkan pertama, peserta undian akan mendapat untung karena mengeluarkan biaya beberapa ribu, dia bisa melaksanakan umrah yang biayanya mencapai puluhan juta. Bonus kedua adalah buntung, rugi karena uangnya hilang tanpa mendapatkan kompensasi apapun. Padahal, setiap transaksi yang mengandung dua pilihan antara rugi ataukah untung adalah judi, maka tidak diragukan lagi bahwa kuis SMS semacam ini adalah taruhan yang terlarang, judi, meskipun berhadiah umrah. Kuis ini bisa dibolehkan, jika biaya per SMS adalah biaya normal dan tidak mengalami peningkatan. Demikian pula, di antara yang termasuk judi adalah kegiatan sepeda gembira. Setiap peserta diwajibkan membayar Rp50.000 lalu diberi kaos untuk Rp10.000. Uang sebanyak Rp40.000 akan dikumpulkan untuk penyelenggara untuk menyediakan. Betapa ngeri dosa judi, yang dalam terminologi agama diartikan sebagai transaksi dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dalam Al-Quran, disebut maisir atau permainan yang di dalamnya mengandung taruhan atau ada untung rugi adalah haram dan termasuk judi. Segala bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang dan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya, maka termasuk judi yang diharamkan. Penting diketahui, bahkan digandengkan dengan khamar, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib. Hai orang-orang yang percaya, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat izin. Quran Surat Al-Maidah, 90. Judi atau kimar dengan khamar, Al-Ansyab dan Al-Aslam, merupakan perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Bukan hanya itu, judi juga disebut dengan ris atau najis. Allah menyebut kadang-kadang berhala dengan ris, seperti dalam firman-Nya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Al-Hajj 30. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firman-Nya, yang artinya, judi adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan semua amalan yang merupakan amalan setan, hukumnya haram. Karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Allah Ta'ala telah memperingatkan bahwa setan musuh manusia dengan peringatan yang keras. Allah Ta'ala berfirman, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Al-Hajj 30. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firman-Nya, yang artinya, judi adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan semua amalan yang merupakan amalan setan, hukumnya haram. Karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir 6. Untuk memperdayai, setan mengganggu manusia dengan berbagai cara, termasuk dalam persoalan judi. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. H.R. Bukhari. Modernisasi yang merupakan tanda kemajuan ilmu pengetahuan manusia seringkali tidak sejalan dengan kondisi iman dan takwa, sehingga tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat dunia yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu, tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan ciri dagangannya, barakah dagangannya itu akan dihapus. Riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan, melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu, dan tidak halal seseorang yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya. Riwayat Hakim dan Baihaqi. Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Sudah disebutkan terdahulu tentang sabda Nabi Muhammad yang mengatakan, Ketiga,
menghindari praktek perjudian dalam sistem jual-beli. Pada saat ini, praktek perjudian, maisir, dalam sistem jual-beli semakin banyak ditemukan. Baik di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar modern seperti di mal-mal besar. Teknik dan strateginya pun semakin beragam. Bahkan dengan menggunakan peralatan canggih, seperti komputer dan mesin-mesin judi. Sebagian penjual ada yang menjual barang dagangannya dengan cara melemparkan batu, gelang dan sejenisnya, atau dengan memasukkan koin dalam mesin yang sudah disiapkan. Jika barang yang dilempar tersebut kena atau gelangnya masuk dalam barang yang diinginkan, maka barang tersebut bisa menjadi milik si pembeli. Namun jika sebaliknya, maka si pembeli kehilangan uangnya tanpa mendapatkan barang yang diinginkan. Praktek-praktek semacam ini termasuk kategori perjudian yang dikemas dalam bentuk jual-beli. Hal ini diharamkan baik berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Antara lain, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Qs. Al-Maidah 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Qs. Al-Maidah 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Qs. Al-Maidah 90. Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi SAW melarang meminum khamar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya, jika gambar atau pilihannya keluar maka ia yang berhak membeli, dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian, biji gandum. Hari, Ahmad dan Abu Dawud. Selain 3 prinsip di atas, masih banyak lagi prinsip-prinsip dan etika yang harus diperhatikan sehingga sebuah praktek jual beli menjadi sah sesuai dengan ajaran agama Islam. Antara lain, menghindari berbagai bentuk penipuan dan kecurangan, garar dan algasi tidak transparan, jahalah, menzalimi konsumen, pembeli, seperti menimbun barang ihtikar, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran dan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkannya, atau pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bai. Dari segi bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Abdul Aziz Muhammad Azam 2010, atau menukar suatu barang dengan barang yang lain, barter. Sedangkan menurut istilah al-bai, memiliki banyak pengertian sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. Pertama, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain menurut cara tertentu. Kedua, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh ditasarufkan, dikendalikan, dengan ijab dan kabul menurut cara yang diizinkan oleh syariat. Ketiga, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, jual beli adalah kontrak pertukaran harta benda yang memberikan seseorang hak memiliki sesuatu benda atau manfaat untuk selama-lamanya. Keempat, Al-Qayyubi, akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu dan selamanya dan bukan untuk bertakarub kepada Allah, bukan hibah, sedekah, hadiah, wakaf. Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di atas memberikan suatu pengertian sekaligus penekanan bahwa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata al-bai, menjual, dan syira, membeli, karena adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Atau dengan kata lain, jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang, barter, maupun dengan alat tukar, uang. Dalam definisi tersebut juga terkandung nilai bahwa jual beli merupakan salah satu proses al-tagayur al-milkiyah, perubahan kepemilikan, dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang bersifat permanen. Oleh sebab itu,
Jual beli yang syar'i adalah jual beli secara lepas atau tidak diikat dengan syarat tertentu seperti menjual dalam waktu 1 bulan, 1 tahun dan lainnya. Atau menjual barang dengan syarat si pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual pertama pada waktu yang sudah mereka tentukan. Dasar hukum jual beli dalam Islam. Bagaimana aturannya? Agama Islam juga mengatur permasalahan jual beli bagi umatnya. Bahkan aturan dasar hukumnya termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits, telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. Artinya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Allah SWT juga tidak melarang umat muslim dalam mencari rezeki melalui jual beli. Hal ini termaktub dalam firman Allah QS Al-Baqarah 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan, dari Tuhanmu. QS Al-Baqarah 198. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al-bai'. Al-bai' memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula, al-bai' dimaknai dengan tukar-menukar barang. Sementara itu, menurut istilah ada banyak pengertian dari jual beli. Laman Muhammadiyah menuliskan, dari mazhab Hanafi mendefinisikan jual sebagai pertukaran harta dengan harta lain dengan memakai cara tertentu. Sementara menurut mazhab Syafi'i, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda lain. Keduanya dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai cara yang diperbolehkan syariat. Hukum asal jual beli adalah mubah menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Jual beli adalah kebalikan dari perbuatan riba yang diharamkan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS Al-Baqarah 275. Sementara itu, jual beli dinilai sah apabila terpenuhi rukunnya. Rukun jual beli ada 3 yang harus ada yaitu 1. Penjual dan pembeli akidain. 2. Barang yang ditransaksikan untuk jual beli, makut alai. 3. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli ijab kabul. Macam-macam jual beli ditinjau dari sisi hukumnya. Maka jual beli dapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk yaitu 1. Jual beli yang sah. Jual beli ini merupakan transaksi yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. 2. Jual beli terlarang. Jual beli terlarang adalah transaksi jual yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dengan begitu, maka transaksi dinilai tidak sah. Berbagai bentuk transaksi jual beli terlarang ini adalah A. Jual beli sistem ijon. Jual beli ijon yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum tampak nyata buah atau panennya. Misalnya jual beli padi, buah-buahan, atau bunga yang masih muda dan belum tentu bisa dirasakan panennya. B. Jual beli barang haram. Jual beli ini memiliki objek transaksi yang dilarang dalam Islam seperti darah, bangkai, daging babi, dan sebagainya. C. Jual beli sperma hewan. Jual beli sperma dilarang dalam Islam karena sperma tidak bisa diketahui kadar dan tidak diterima bentuknya. D. Jual beli anak binatang di perut induknya. Anak binatang yang belum lahir tidak boleh ditransaksikan. Hal ini disebabkan tidak ada kepastian apakah anak tersebut lahir dalam keadaan hidup atau justru mati. Keutamaan jual beli yang mabrur. Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial,
Namun jual beli juga merupakan salah satu jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para nabi dan beberapa keutamaan lainnya. Karena itu wajar jika dalam Al-Quran, hadis Nabi dan berbagai kajian fikih persoalan ini mendapatkan porsi pembahasan yang cukup luas. Di antara keutamaan atau nilai plus yang terdapat dalam praktek jual beli antara lain. 1. Merupakan usaha yang paling banyak menjanjikan keuntungan. 2. Usaha yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun, sehingga akan tetap eksis dan dibutuhkan orang. 3. Usaha yang sangat ideal dalam beberapa aspek. Di antaranya seseorang lebih leluasa untuk mengatur dan memilih jenis barang yang dibisniskan, tempat serta metode yang diinginkan. 4. Peluang besar untuk mencari nafkah yang halal serta kebahagiaan dunia dan akhirat jika dilakukan secara benar sesuai norma dan hukum-hukum agama, dan lain sebagainya. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang penting dan keutamaan persoalan ini. Antara lain dalam hadis berikut. Dari Abi Said, dari Nabi SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Tirmidzi, dari Anas bin Malik R.A., ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli muhakalah, yaitu jual beli buah yang masih. Keutamaan jual beli yang mabrur. Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual beli juga merupakan salah satu jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para nabi dan beberapa keutamaan lainnya. Karena itu wajar jika dalam Al-Quran, hadis Nabi dan berbagai kajian fikih persoalan ini mendapatkan porsi pembahasan yang cukup luas. Di antara keutamaan atau nilai plus yang terdapat dalam praktek jual beli antara lain. 1. Merupakan usaha yang paling banyak menjanjikan keuntungan. 2. Usaha yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun, sehingga akan tetap eksis dan dibutuhkan orang. 3. Usaha yang sangat ideal dalam beberapa aspek. Di antaranya seseorang lebih leluasa untuk mengatur dan memilih jenis barang yang dibisniskan, tempat serta metode yang diinginkan. 4. Peluang besar untuk mencari nafkah yang halal serta kebahagiaan dunia dan akhirat jika dilakukan secara benar sesuai norma dan hukum-hukum agama, dan lain sebagainya. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang penting dan keutamaan persoalan ini. Antara lain dalam hadis berikut. Dari Abi Said, dari Nabi SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Tirmidzi, dari Anas bin Malik R.A., ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli muhakalah, yaitu jual beli buah yang masih di atas pohonnya, dan muhadarah, jual beli buah yang belum matang.
Iya, Ilawi. Ya.
Kagak ada.